Bapak Ibu yang baik, seperti halnya oksigen dalam nafas, bentuknya tidak kita lihat. Bahkan sampai hari ini ya, kita selama hidup terus bernapas sampai hari ini, kita tidak pernah tahu seperti apa bentuk nafas yang kita hirup. Betul tidak Bapak sekalian? Tapi kita begitu meyakini bahwa nafas yang kita hirup itu memberikan kebaikan ke dalam diri kita, memberikan kebaikan dalam hidup kita. Bahkan kita semakin merasakan baiknya nafas itu ketika apa? Ketika kita bertemu dengan kondisi sulitnya bernafas. Begitu pula ketika Bapak Ibu hadir di majelis ilmu, Bapak Ibu mungkin tidak dapat melihat kebaikannya. Bapak Ibu tidak melihat bentuk kebaikan dari hadirnya di majelis ilmu. Tapi yakinlah dengan hati yang bersih bahwa ketika Bapak Ibu hadir di majelis ilmu, maka saat itu Bapak Ibu mendapatkan banyak kebaikan. Kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah yang sering kita bahas. Diampuninya dosa, dikaruniakannya kebaikan, dipermudahnya jalan menuju surga, ya, diberikan ketenangan, sakinah, rahmat menyelimuti kita dan lain sebagainya. Namun ada satu hal Bapak Ibu sekalian yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kebaikan yang kita peroleh dari amal-amal kita itu tidak hanya kebaikan yang sifatnya akan berbalas nanti, tetapi ternyata kebaikan itu akan berbalas pada kehidupan kita saat ini. Termasuk hadirnya Bapak Ibu di majelis ilmu. Boleh jadi ada di antara Bapak Ibu yang sedang merasakan gundah, sedang merasakan resah, kemudian ingin menenangkan hatinya. Ngawas, mudah-mudahan tenang, begitu ya. Padahal bukan hanya ketenangan yang akan Bapak Ibu dapatkan, tapi selesainya persoalan Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu dapatkan dengan wasilah datangnya Bapak Ibu ke majelis ilmu. Dikisahkan para sahabat Rasul itu, kalau ada undangan untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk ngaji, untuk pembinaan, maka mereka relatif meninggalkan seluruh aktivitasnya. Yang berkebun berhenti dulu berkebunnya, ya. Yang berdagang berhenti dulu dagangnya, kalau ada jadwal untuk bertemu dan membahas kajian bersama Rasulullah. Kenapa? Karena mereka yakin betul bahwa hadirnya di majelis ilmu itu bisa menjadi solusi bagi kehidupan mereka. Masih ingat Bapak Ibu sekalian kisah seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah kemudian mengeluhkan permasalahannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadirlah engkau di majelis ilmu, ya. Hadirlah engkau di majelis ilmu hatta engkau tertidur di dalamnya. Kenapa? Karena begitu banyak kebaikan ketika kita hadir di majelis ilmu. Nah, nanti cara mengukurnya begini. Kalau tiba-tiba ya majelis ilmu itu ada kendala tidak bisa terlaksana, atau sisi lain ibu yang sakit kemudian tidak bisa hadir ke majelis ilmu, maka saat itu ibu akan melihat dengan jelas betapa majelis ilmu itu karunia Allah yang sangat berharga. Ketika kita dipersulit atau tidak bisa ya, apapun caranya tidak bisa hadir ke majelis ilmu, maka kadang-kadang saat itu kita merasa betapa luar biasanya majelis ilmu yang kita jalani. Maka dari itu Bapak Ibu yang baik, setiap kali Bapak Ibu hadir di majelis ilmu, maka hadirkan perasaan bahagia. Alhamdulillah, rasa syukur di hati kita bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita karunia yang begitu besar dengan mudahnya kita hadir di majelis ilmu. Karena di luaran sana Bapak Ibu sekalian, bahkan mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini. Bapak Ibu pengen banget hadir ke majelis ilmu, tapi kenyataannya ada saja ini dan itu yang membuat Bapak Ibu yang pengen itu hanya pengen dan tidak bisa hadir ke majelis. Oleh karena itu kita yang sekarang benar-benar Allah takdirkan hadir di majelis ilmu, hadirkan perasaan bahagia. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
indah pertemuan hari ini. Alhamdulillah ya Allah, atas nikmat kebaikan-Mu membuat kami masih bisa berkumpul di majelis ilmu, hingga berbagai kebaikan yang Engkau janjikan dapat sampai kepada kami. Tenangnya hati kami, kasih sayang-Mu kepada kami, keberkahan dengan adanya malaikat di sekeliling kami, dan kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami saat nama kami Engkau sebutkan satu persatu di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Duhai Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tambahkan kepada kami ilmu ya Allah, dan karuniakan rezeki faham kepada kami. Bapak Ibu, agar lebih berkah sepanjang agenda kajian, silakan Bapak Ibu terus terhubung dengan Allah dengan zikir-zikirnya. Boleh dengan istighfar, boleh dengan tasbih, tahlil, tahmid. Yang penting Bapak Ibu terus terhubung dengan Allah agar hatinya mampu mengikat setiap makna dari kebaikan yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang baik, insya Allah pada kesempatan hari ini kita telah sampai pada karakter pribadi muslim yang keempat, yaitu memiliki wawasan yang luas. Bapak Ibu, musaqaful fikr atau memiliki wawasan yang luas merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang penting. Ini Bapak Ibu yang punya anak ya, Bapak Ibu boleh memotivasi ini kepada anaknya. Karena dahulu saya termotivasi untuk belajar karena perkataan ini. Mau ceritanya dulu atau mau langsung ke intinya? Cerita. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu sekalian. Sebagai seorang anak laki-laki, anak laki-laki dan bungsu dari 7 bersaudara, maka saya tumbuh ya, menjadi anak yang sedikit manja dan cuek terhadap proses pendidikan. Bayangkan Bu, ya, sampai kelas 3 SD baca saya belum lancar. Tapi ibu dan ayah tidak pernah menyalahkan. Baca saya belum lancar. Hal itu disadari ketika pindah sekolah. Jadi ketika saya pindah dari Cibatu pindah ke Wanaraja, nah ternyata di Wanaraja gurunya itu tegas banget. Nama lain dari galak Bu ya. Saya nggak berani bilang gurunya galak, nggak bilang gurunya galak Bu ya, nggak. Gurunya tegas. Padahal 3 kali saya bilang itu ya. Iya. Pertama saya tegang ya, ketika ada teman baru ya. Jadi saya mungkin teman baru bagi mereka, sedang baca di bor, Bu, kemudian kelihatan sulit, maka waktu itu keluarlah mistar. Ibu masih ingat mistar zaman dulu? Iya, yang panjang dan tebalnya sesenti itu. Kemudian saya melihat teman saya ya diberikan kasih sayang oleh gurunya. Apa? Iya. Kapur, melayang begitu ya. Ini horor banget. Waktu di Cibatu nggak ada hal yang seperti itu. Pindah ke Wanaraja begitu. Saya terima ya, mau tidak mau begitu. Apa yang terjadi? Saya tertekan dengan itu. Kemudian prestasi merosot. Ya, orang lain ranking, saya tidak pernah masuk ranking itu kelas 3 SD. Sampai Bapak Ibu sekalian, sampai suatu hari kelas 4 SD saya ikut pesantren kilat. Nah ini ceritanya. Di pesantren kilat, gurunya nanya, siapa di antara kalian yang cinta sama Rasulullah? Ngacungkan serupnya, saya, kan begitu ya. Siapa yang cinta sama Rasulullah? Saya. Siapa yang cinta sama Rasulullah? Saya. Kemudian ustaznya bilang, kalau cinta berarti harus menjalankan sunnahnya, harus mengikuti apa yang dicontohkannya. Apa itu sunnah? Semua diam ya. Sunnah itu anak laki-laki. Itu mah sunat. Saya masih ingat ya candaan waktu itu. Saya kan sedang cerita ya. Itu mah sunat. Bedakan ibadah sunat dengan sunnah, kata ustadznya. Ibadah sunat itu sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu sholat sunat, begitu ya. Tapi yang dimaksud sunnah, kata beliau, saya masih teringat, adalah apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah, apapun yang ada pada diri Rasulullah, setiap perkataan dan sikap itu semua menjadi sunnah. Lalu tiba-tiba ustadznya berkata begini, Rasulullah pintar atau enggak? Kemudian kita menjawab pintar. Maka menjadi pintar adalah sunnah. Bu, bergetar hati saya saat itu. Bangkit saya dari keterpurukan, Bu. Yang tadinya malas menjadi rajin hanya karena satu alasan, bahwa menjadi pintar itu adalah
sunnah. Dan kalau kita mengakui cinta pada Rasulullah, kita harus pintar karena Rasulullah juga pintar. Belajar, Bu. Yang tadinya tidak suka matematika, ya, maka kelas 5 itu kakak saya sampai tersenyum. Kenapa? Karena saya bilang ke kakak, aya teh sakola teh nu matematika we hungkul. Bakatku resep ku matematika. Iya. Belajar, masuk ke SMP apa favoritnya? Fisika. Iya. Ketika orang lain mengeluh dengan fisika, saya sangat suka dengan fisika, begitu ya. Belajar terus, Bu. Belajar. Kenapa? Motivasinya itu. Bahwa menjadi pintar itu adalah sunnah. Kalau kita ngaku cinta pada baginda Rasulullah, maka miliki wawasan yang luas. Karena Rasulullah juga wawasannya luas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan Bapak Ibu sekalian untuk memotivasi anak-anaknya, menyampaikan kepada mereka bahwa pintar itu bukan masalah ranking, tapi pintar itu masalah kita mencintai baginda Rasulullah dan mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah. Kalimatnya sederhana waktu itu, tapi begitu menghujam ke hati dan begitu merubah, memberikan energi perubahan kepada saya untuk belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, pintu ilmu itu adalah belajar. Kita tidak bisa melakukan sesuatu itu bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita belum belajar melakukan sesuatu. Bapak tidak bisa bikin bolu, kenapa? Bukan tidak bisa, karena Bapak belum pernah belajar atau belum belajar kembali membuat bolu. Punten ya Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak belajar bikin bolu setelah bisa diadu sama ibu-ibu bikin bolu, saya berani jamin yang buatan bapak-bapak akan lebih enak daripada yang buatan ibu-ibu. Iya. Kalau kuliner dijalankan oleh laki-laki, biasanya ada sisi lebih enak, begitu ya? Ya, betul tidak? Makanya chef itu dari 100 berapa yang perempuan? Ya mungkin hanya 6, 8. Semua chef itu padahal tugasnya masak. Ini penting ya. Dan sama ya, apa yang ibu tidak bisa boleh jadi begitu kalau ibu pelajari bisa dilakukan dengan baik. Saya tanya. Pekerja ya, punten Bapak Ibu ya, yang bekerja di pabrik atau yang menjadi karyawan itu banyak laki-laki atau perempuan? Ya, hasil penelitiannya, jika pekerja seorang perempuan itu jauh lebih produktif daripada yang mengerjakannya adalah laki-laki. Iya. So, laki-laki ya, kalau di bulu mata misalkan, yang banyak laki-laki mungkin 1 jam sudah berhenti, tapi ibu-ibu mah kuatan. Iya, betul. Ternyata hasil penelitian yang di pom bensin saja pun Bu ya disebutkan jenis pekerjaannya. Kenapa sekarang banyak pekerja pom bensin itu perempuan? Karena ketelatenannya. Iya. Yang laki-laki mah mungkin gak peduli setetes 2 tetes begitu ya. Tapi kan setetes 2 tetes kalau dalam setahun, kemudian 1000 kendaraan setiap bulannya, berarti 12.000 kendaraan kali setetes, sakompan Bu. Iya. Perempuan itu ya relatif lebih bagus begitu ya dalam menjalani pekerjaannya. Maka orang-orang yang membidik itu begitu ya, membuat rekrutmen itu banyak pada perempuan begitu. Jadi masing-masing punya kelebihannya. Asal apa? Asal masing-masing bisa menjalankannya dengan baik. Ini tidak sedang merendahkan dan meninggikan satu gender Bu ya, tidak. Tapi ini sedang menyadarkan bahwa yang terpenting dari segala sesuatu itu ya adalah ilmunya. Baik. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian dengan cara kuantum mengingatkan para pelajarnya. Dalam buku kuantum ya ada 3 buku yang bisa Bapak Ibu rujuk untuk proses pembelajaran anaknya khususnya. Yang pertama itu adalah quantum learning ya. Yang kedua quantum teaching, yang ketiga quantum business. Itu yang ketiga itu meskipun judulnya quantum business, tapi di dalamnya adalah proses pembelajaran untuk menjadi pekerja lebih efektif dalam bekerjanya. Jadi bagus untuk dibaca. Kalau Bapak Ibu ingin lebih lengkap, Bapak Ibu cari buku Revolusi Learning, ada 2 jilid ya, jilid 1, jilid 2. Kalau itu sudah dikuasai oleh Ibu, saya yakin Ibu akan menjadi ibu Bapak ya, akan menjadi orang tua yang baik mendidik anak-anaknya begitu ya. Karena di sana banyak tips, banyak triks, banyak pengenalan, banyak apa ya? Banyak wawasan tentang bagaimana belajar mengajar di sana. Ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Mari kita pahami bahwa di dalam kuantum itu disampaikan. Punten Bapak Ibu dijawab ya. Saya pernah menyampaikan ini di hadapan Bapak Ibu untuk mengingatkan saja. Hal pertama apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah niat? Masih ingat kalimatnya itu? Kalau Bapak Ibu mau melakukan sesuatu. Contoh kita turunkan, Bu, hal pertama apa yang harus Ibu lakukan setelah niat? Kalau Ibu mau bikin makanan kekinian. Iya. Mempelajari cara bikinnya dulu, begitu ya. Nah, banyak di antara kita yang berkata, "Oh, kalau mau kekinian ya tinggal bikin saja, tinggal belanja bahannya." Kita lupa, kita tidak akan bisa belanja bahan kalau kita tidak tahu cara bikinnya, kalau kita tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk bikin makanan kekinian yang dimaksud. Sama Bapak Ibu sekalian ya. Banyak orang yang ingin hafal Quran, betul tidak? Bapak Ibu ingin hafal Quran, tapi Bapak Ibu lupa belajar bagaimana kalau ingin bisa hafal Quran. Iya, ada syaratnya kan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau Bapak Ibu ingin cepat hafal Quran. Bapak Ibu ingin anaknya rajin sholat. Nah, Bapak Ibu lupa bahwa yang penting bagi Bapak Ibu sekalian itu adalah mengetahui atau belajar bagaimana cara mengajarkan anak untuk sholat. Kan anak berbeda-beda, Bu ya. Kalau dilihat dari tipe karakter itu kan ada 4. Anak itu ada yang korelis. Kalau ibu punya anak yang korelis, ibu jangan menyuruh anaknya sholat. Ya. Kalau dia disuruh, dia ngelawan. Nih ibu ya, Pak, ini hasanah nih bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau punya anak yang kalau setiap disuruh nyangangang, Bu ya, sanes bedegong eta teh. Tapi murang kali ibu teh karakterna korelis. Pemimpin yang tidak mau disuruh-suruh. Yang gitu gimana? Ibu harus kasih kepercayaan. Ibu cukup katakan saja, "Nak, makasih ya." "Makasih apa, Mah?" "Kamu sudah bikin bangga ibu." "Bikin bangga gimana?" "Kamu mah selalu menjaga sholatnya." "Makasih ya, Nak." Anak yang korelis tuh terngiang terus. "Oh iya, aku harus bikin bangga ibu." Kata ibu, dia bangga kalau aku sholat itu. Kalau anak ibu sanguin, punya nggak anak yang gini? "Nah, sholat." "Iya." 5 menit kalinya acan keneh. "Nah, sholat." Iya." Itu bukan anak ibu malas, bukan anak ibu lalai, tapi boleh jadi anak ibu sanguin. Dia punya banyak cita-cita, tapi harus didampingi. Jadi kalau punya anak sanguin, bukan, "Nak, sholat," bukan. Pegang tangannya, gandeng. "Nak, ayo sholat. Wudu dulu. Ayo sama ibu." Mau diampalin sama ibu, mau ampalin sendiri? "Oh, ampalin sendiri." "Ya, siap." Mau ditungguin atau ditinggal? Tinggal, tuh mah masa ditungguin. Ibu harus memastikan dia benar-benar memulainya. Minimal ibu nunggu sampai takbir. Kalau anak sanguin gitu. Anak melankolis, Bu ya, dia tipe pekerja sempurna. Kalau khusyuk itu sangat lebih mungkin orang melankolis itu lebih cepat kepada ranah khusyuk. Tapi ibu harus sadar bahwa anak ibu yang melankolis ini itu punya rasa yang kuat, pundungan. Iya. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah ya bade sasapu ya dengan kesadaran sendiri, ayeuna mah sasapu, nembe megang sapu, ibuna ngagorok, "Cik atuh Neng sasapu." Tiba-tiba hoream sasapu teh. Tah eta melankolisnya. Dan yang terakhir adalah anak yang pragmatis. Anaknya nurut banget, Bu. Tapi kalau enggak ibu perintah, enggak. Termasuk sholat. Jadi ibu kalau punya anak pragmatis, wayahna, Bu, ibu itu adalah pikiran anaknya. Jadi kalau ibu enggak ngajak berpikir, dia enggak berpikir. Anteng we tidur, main, ditanya, "Nah, udah sholat belum?" "Sholat apa?" Api-api. "Sholat duhur atuh jang da ayeuna teh asar." "Allah, lupa." Yang salah bukan anaknya. Karena anaknya memang karakternya pragmatis. Yang salah siapa? Ibunya yang lupa mendampinginya. Nah, ini ilmu. Banyak di antara orang tua yang berantem dengan anaknya. Kenapa? Tidak memahami ilmunya. Ya. Ada orang yang, "Pak, saya mau memberikan kebebasan kepada anak saya untuk tumbuh kembang." Terserah dia. Itu bagus kalau anaknya korelis. Tapi kalau anaknya pragmatis dikasih kebebasan, insya Allah ti alit duit kagede ngagoler ya, Bu. Tegaduh inisiatif. Bahkan yang menakutkan kalau anak pragmatis dilepas dari rumah, maka dia diberikan pengaruh oleh teman-temannya. Karena yang pragmatis mah
Sok masuk kana sungai, dah masuk kana sungai itu, Bu. Iya. Kamu teh bet nurut wae lawan atuh lawan, kata ibu teh bari ngambek. Teu tiasa, Bu, margi murang kali ibu flegmatis gitu. Korelis, sanguin, melankolis dan flegmatis ini bukan kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi maksudnya flegmatis lebih buruk dari korelis tidak, masing-masing punya kelebihan asal benar dalam mensikapinya. Ini contoh ilmu. Maka sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa salah satu karakter pribadi muslim yang sejati itu adalah luas wawasannya. Kata kuncinya, cerdas itu adalah sunnah. Karena Rasulullah juga cerdas. Biar Bapak Ibu nggak malas belajar gitu. Ayo belajar. Sekarang mah Bapak Ibu sekalian ya nggak usah kursus kalau mau bikin makanan Korea, tinggal sebutkan jenisnya, maka sudah ada tutorialnya. Ibu saha di antawis ibu nu pernah jajan mie rebus di tukang mie rebus sanes ngadamel nyalira. Kan sok asa enaknya, Bu. Nah, ayeuna mah tiasa ibu tinggal googling bagaimana cara bikin mie rebus di abang jajanan gitu. Nanti keluar resepnya. Ya. Ternyata salah satu kuncinya adalah susu, Bu ya. Ibu pernah nggak bikin mie rebus pun tadinya salah satu merek di rumah, kemudian pakai susu sedikit? Kan nggak pernah ya, makanya nggak seenak di tukang emang-emang. Di emang-emang mah kasih susu sedikit. Pasti nggak googling. Aku ibu, apa? Kumaha tuh abi mah teresep susu dan teu wajib disusuan mah. Aya dalil nu ngawajibkeun pami masak mie kedah nganggo susu. Teu kedah khawatir, gentos keun sanes ya. Sudah kebayang Bapak Ibu sekalian betapa indahnya kalau kita memiliki wawasan yang luas. Baik, lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Lihat, di dalam Islam tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan kecuali dimulai dengan aktivitas berpikir. Karena seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas. Amal itu tidak boleh asal amal. Senyum itu tidak boleh asal senyum. Ngasih uang itu tidak boleh asal ngasih uang. Harus dengan ilmunya. Harus dengan ilmunya. Mari kita ambil hikmah Bapak Ibu sekalian ya, dari kisah yang maksud, kisah yang terkenal, kisah tentang seorang laki-laki soleh yang sayang kepada ibunya, sayang kepada istrinya, sayang kepada anaknya. Sekali lagi ya, laki-laki soleh sayang pada ibunya, sayang pada istrinya, sayang pada anaknya, dan amal-amalnya tidak diragukan. Tahajudnya, duhanya, sedekahnya, tilawahnya, hafalan Qur'annya. Laki-laki itu benar-benar laki-laki yang soleh. Tapi dikisahkan menjelang ajalnya, ya, Rasulullah sampai mengancam ibunya untuk membakar dia kalau tidak memaafkan anaknya. Masalahnya bagaimana? Yang pernah saya dengar ya, dari kisahnya, masalahnya sederhana. Kehidupan mereka baik-baik saja. Mereka tinggal satu atap gitu, ibunya, istrinya, anaknya, suaminya gitu. Itu tinggal satu atap dan bahagia karena laki-laki ini laki-laki yang soleh. Sederhana. Suatu hari sang laki-laki ini mendapatkan anugerah, mendapatkan rezeki berlimpah, kemudian menawari istrinya hadiah. Karena dia laki-laki yang baik, maka dia berniat bukan hanya istrinya yang diberikan hadiah, tapi ibunya pun akan diberikan hadiah. Pertanyaannya, sampai situ baik nggak anak itu? Sangat baik. Yang membedakan istrinya menyebutkan spek hadiahnya, misalkan kalau kain warnanya merah, misalkan gitu ya, ibunya kan tidak diceritakan mau dibelikan. Akhirnya suaminya membelikan ya keinginan istrinya. Anggap saja kalau barang itu barangnya warna merah sesuai keinginan istrinya. Ibunya juga diberikan barang yang sama, tapi warnanya beda. Ketika pulang ke rumah, ya laki-laki soleh itu memberikan hadiah kepada ibunya dulu. Soleh banget nggak? Banget. Tapi qadarullah tertukar hadiahnya. Yang buat istrinya dikasih ke ibunya. Karena ibunya senang membuka hadiah, dibuka. Ternyata itu barang yang untuk istrinya, warnanya warna merah untuk istrinya. Ibunya senang banget. Sang anak karena dia laki-laki yang soleh, kemudian udahlah, ibu udah senang ini, datang ke istrinya. Istrinya yang ngambek. Aku kan nggak pesan warna ini, aku pesan warna merah. Kemudian si laki-laki datangnya ke ibunya bilang, Bu, punten ya, si Neng mah lebih suka yang punya ibu. Padahal ibunya sudah suka. Kemudian ibunya mengalah untuk anaknya. Padahal hatinya kecewa.
kurang lebih begitu kisahnya yang membuat anak laki-laki itu menjadi susah saat meninggal karena kecewa ibu. Segitu saja. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita renungkan. Karena kadang-kadang tanpa ilmu kita merasa cukup ya dengan apa yang kita lakukan hari ini. Padahal kalau kita lihat dengan ilmu, kalau kita lihat sholat kita dengan ilmu, mungkin kita akan terkejut. Boleh jadi sholat kita masih jauh dari kata baik. Kalau standarnya adalah ilmu. Tilawah Quran, termasuk saya sendiri, gitu ya. Saya mengakui kalau berdasarkan standar ilmunya baca Al-Quran, saya masih jauh dari kata baik, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga mendidik anak, begitu juga berbakti kepada orang tua. Kalau kita sandarkan pada keilmuan, maka kita akan mengetahui bahwa semua yang kita lakukan itu boleh jadi masih jauh dari yang namanya baik. Iya. Ibu pernah mendengar kalimat di atas langit ada langit. Ya, kadang-kadang kita sudah merasa menjadi anak yang baik, tapi lihat orang lain. Iya. Masih ingat Bu atau pernah dengar Ibu kisah tentang seorang ibu ya yang menyuruh anaknya untuk menyelesaikan konflik adik kakak di pengadilan. Ya. Dan ternyata ketika dibaca kisahnya ini menggetarkan jiwa. Jadi ada dua orang anak laki-laki adik kakak begitu ya, ditinggalkan ayahnya, kemudian mereka membesarkan ibunya dengan baik. Adik kakak ini begitu mencintai ibunya, terutama sang kakak yang sudah dewasa. Dia all out membesarkan ibunya dan menolong adiknya. Sampai suatu hari adiknya juga yang mencintai ibunya, dia ingin sukses karena ingin membahagiakan ibunya. Lihat ya, bagaimana dua orang berlomba untuk memuliakan ibunya. Kata adiknya, aku mau kuliah ke kota. Nanti aku kerja, setelah sukses aku akan berbakti kepada ibu. Kata kakaknya, ayo berangkat saja, biarkan ibu bersamaku. Aku bahagia kalau aku bisa berbuat baik ke ibu. Ceritanya suatu saat bertahun-tahun kemudian sukseslah anaknya, sudah punya rumah dekat dengan rumah sakit, pasar 3 mas ya, rumah sakit, pasar, sekolah gitu dekat di situ. Akhirnya dia pulang ke kampung, kemudian bilang ke kakaknya, sekarang saya sudah sukses, saya mau bawa ibu. Kakaknya nangis sejadi-jadinya. Kemudian dia bilang, jangan deh, jangan bawa ibu. Kalau kamu bawa ibu, lalu bagaimana dengan AA? Coba bayangin. Kebalikan dari kebanyakan kisah di negeri kita. Si kakak nggak mau ibunya diambil oleh adiknya meskipun adiknya sudah sukses. Kata adiknya, kalau gitu sama A ikut. Bagaimana dengan peninggalan ayah? Kalau aku ikut sama kamu sama ibu ke kota, lalu bagaimana dengan peninggalan ayah? Rumah, musola dan lain sebagainya. Aku tidak bisa mengurusnya. Kalau begitu ibu biarkan. Ibunya yang melihat itu. Nah ini kembali ke judul awal, menyuruh. Nah kalau begitu datanglah ke pengadilan, minta saran kepada hakim ya, siapa yang paling berhak untuk membawa ibu. Lalu naik ke pengadilan ya, naik ke pengadilan. Singkat cerita, karena adiknya ini lebih mapan ekonominya, demikian dekat dengan rumah sakit, dekat dengan pasar, di kota rumahnya lebih layak, jatuhlah putusan bahwa sang ibu ini lebih layak dibawa oleh adiknya. Ketika mendengar putusan, ibu tahu sang kakak pingsan ya. Dia tidak bisa menerima kalau harus jauh dari ibunya. Maka pemandangan ini menjadi pemandangan yang begitu mengharukan. Dua orang anak berebut untuk memuliakan ibunya. Karena ilmu, Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan di kita. Yang gede nitipin ke adiknya. Adiknya nitipin lagi ke bibinya. Dengan alasan yang tidak begitu syar'i. Dia biarkan ya, harta kekayaan yang begitu luar biasa itu, dia biarkan begitu saja. Padahal kata Rasulullah, celakalah, celakalah, celakalah seorang anak yang masih memiliki orang tua di hari senjanya, kemudian mereka tidak mendapatkan surga dari keduanya atau dari salah satunya. Penting Bapak Ibu sekalian, hidup itu penting memiliki ilmu agar kita tidak celaka, tidak rugi di kemudian hari. Sama Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ada yang berbisnis, itu bagus ya. Bisnis itu bagus karena kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah pedagang yang jujur begitu ya. Tapi ibu harus memiliki ilmu dalam bisnis. Karena pernah di saat Khalifah Umar bin Khattab ya, Khalifah Umar bin Khattab pernah melarang ya para sahabat untuk berdagang kalau belum menguasai ilmunya begitu. Kenapa?
Ya karena dalam akad kadang-kadang orientasi keuntungan hingga kita cacat akad gitu ya. Yang jadi broker boleh jadi broker boleh Bapak Ibu sekalian, tapi pelajari dulu ilmunya agar kita tidak mendapatkan yang haram. Karena tidak sedikit contoh broker itu kan penghubung ya, penghubung menjualkan barang orang kepada seseorang, kemudian dia dapat keuntungan. Nah, kadang-kadang broker yang tidak paham, dia menjual barang orang, sedangkan yang dibayarkannya itu pakai uang yang memesannya. Asal transfer dulu, nanti dibayarkan, kemudian diambil selisihnya dari yang dibayarkan. Maka itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau jadi broker, tanya dulu, mau pesan nggak? Pesan, bayarin dulu sama ibu, ya. Kemudian apa? Kemudian ibu jual kepada yang membutuhkan, baru dia bayar. Itu lebihnya halal. Tapi Pak, saya nggak punya modal. Ibu bapak andalkan kebaikan yang membeli. Ibu, saya bantu beli ke Bandung. Sebutkan, ibu harganya 4 juta, ini kwitansinya, tanpa dilebihkan. Ibu bapak tinggal mengandalkan kebaikan yang menyuruh. Kata yang menyuruh teh, oh atuh ieu gentos ongkosna 200, ieu keuntungan anak kanggo bapak 100. 300.000, nah yang 300.000 itu baru halal. Tapi kalau bapak ibu pergi ke Bandung membawa uang yang membeli, yang membelinya dibawa uang, meser karpet di Bandung, tapi artosnya dicandak heula. Nah, karpetnya 400.000, ku ibu dijual 460.000, maka yang 60.000-nya itu menjadi haram. Ini penting. Jadi segala sesuatu itu butuh ilmu. Kita kaitkan dengan materi yang lalu. Bu, kadang-kadang kita sering merasa jahat, sering merasa berdosa kalau jahat kepada pasangan hidup, betul tidak? Iya. Tapi ibu jarang merasa berdosa kalau ibu tidak membahagiakan pasangan hidup. Nah, untuk membahagiakan pasangan hidup itu butuh ilmu. Karena pasangan hidup ibu itu terlahir dengan unik, belum tentu yang orang lain bahagia dia bahagia. Kayak saya, Bu. Kalau ibu melihat orang lain begitu bahagia mancing, ibu paksa, Ustaz ngameh bahagia terkedang ngisi ngaos. Ustaz mancing we, sigana abi mengaguku koy. Naon atuh ieu teh? Naon ieu teh? Tapi ibu suka pengajian ya. Belum tentu pasangan ibu suka pengajian. Pak, pengajian gerak enak. Ayo pengajian, dipaksa ku ibu. Ke pengajian teh panas, harudang, cangkul gitu. Cek si bapak teh mending ngusut daripada pengajian. Butuh ilmu ya untuk saling kenal. Mudah-mudahan sampai sini Bapak Ibu paham bahwa di antara karakter muslim sejati itu adalah luas wawasannya. Karena dalam Islam tidak ada satu perbuatan pun kecuali harus dilakukan dengan ilmu terlebih dahulu. Ingat kaidah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Bapak Ibu sudah pernah dengar enggak? Kalau ibu ingin bahagia dengan dunia, maka kata kuncinya lepaskan keterikatan dengan dunia, maka akan bahagia. Kalau ibu masih terikat dengan dunia, ya, maka ibu tidak akan pernah bahagia dengan dunia yang ibu miliki sampai hari ini. Ini kata kuncinya ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bahagia hidup di dunia ini, maka lepaskan keterikatan Bapak Ibu terhadap dunia. Artinya Bapak Ibu jangan bahagia kalau punya uang. Karena kalau Bapak Ibu bahagia punya uang, berarti tidak bahagia saat tidak punya uang. Bapak Ibu lepaskan, mau punya uang, mau tidak punya uang, kita harus tetap bahagia. Ya Bu ya? Ibu jangan merasa jengkel kalau ada orang lain yang berbuat tidak nyaman. Ngahina ibu, ngarenyohan ibu. Ibu tahu ngarenyohan? Itu yang makan kupat tahu. Bari diangkat cunguna yang gitu ya. Ibu tahu kisahnya itu bonus ya. Jadi ada seorang yang lagi lapar gitu ya. Dia tukang kupat tahu. Kemudian datang pesan kupat tahu. Qadarullah karena sudah siang kupat tahunya teh dingin, kemudian agak keras kupatnya teh. Dia teh kesel, mau protes nggak berani, akhirnya dia ngunyah sambil bilang begitu. Cunguna. Kade Bu teu kenging diamalkeun dosa. Jadi melepaskan, jadi katarsis dia itu, melepaskan beban tapi henteu wantul jadi begitu. Sok dalam hidup kadang-kadang kan gitu. Ibu lagi kecil masih ingat nanya nih ke orang tuanya, "Ieu dosa Bu kada diistighfaran." "Mah hoyong Mam, sok atuh Neng Mam, aya naon?" Kan gitu nya. Nu aya we atuh Neng. Tudung sajuta ada tarik mungkin teh.
Terusan mama teh tah nu kitu teh Bu, eta teh bahaya. Ya. Harus dengan ilmu. Lepaskan keterikatan dengan dunia. Kalau ibu ingin bahagia, maka lepaskan. Ibu ingin makan, lepaskan keterikatan dengan dunia. Apapun yang ada di hadapan, itu adalah rezeki kita. Pasti nikmat. Tapi kalau ibu ada keterikatan, sigana siang-siang kieu mah enak baso. Ah, udah Bu. Iya. Kemudian ibu nyari baso, maka tiba-tiba basonya itu akan ibu kritisir. Ada yang kurang panas lah, ada yang kurang mateng lah, ada yang kurang garam lah. Kenapa? Karena ibu telah memberikan standar pada kebahagiaan ibu. Jangan, kalau mau bahagia, lepaskan keterikatan itu. Terima apa yang sampai kepada kita dengan lapang dada. Alhamdulillah rezeki saya hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lihat suami, lihat istri, Pak. Ibu jangan kumaha. Innalillahi. Sanes innalillahi. Bujangan mah, ya Allah, kalau aku kapan? Agak dramatis sih. Rob, duhai Allah yang hamba cintai. Rob, sendal aja pasangan ya Rob. Masa saya enggak? Ilmu ya. Kemudian barang siapa yang menginginkan akhirat, maka rela dengan ilmu. Bapak Ibu perhatikan ya, ini tidak main-main. Di akhirat kelak akan ada banyak orang yang kehilangan amal-amalnya. Dia aneh, dia kaget. Di dunia perasaan sedekah, di dunia perasaan baca Quran, di dunia perasaan sholat, di dunia perasaan banyak bantu orang sampai lelah gitu. Tapi ketika sampai di sisi Allah tidak ada pahala sedikit pun di sisinya. Kemudian para ulama menjelaskan orang yang demikian itu boleh jadi adalah orang yang beramal di dunia tapi kehilangan 3 syarat diterimanya amal. Boleh jadi ia beramal dengan niat yang tidak lurus, atau boleh jadi dia beramal dengan hati yang tidak ikhlas. Ada tujuan lain begitu ya, dari amalnya. Atau yang ketiga, boleh jadi dia beramal tapi tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Contoh begini Bu, saum ya, ibu saum wajib, ibu sahur. Ketentuan syariatnya, kalau azan subuh berkumandang maka tidak boleh makan lagi. Nah kemudian ibu mah kreatif, baik nambahan 4 menit mah. Kemudian ibu masih makan ketika azan sudah berhenti. 4 menit nggak banyak. Kemudian setelah itu ibu saum, cek ibu teh, mau ditambah bukanya yang lain mah buka, saya mah nambah 4 menit. Kan tadi dipakai dulu 4 menit. Saya tanya, saumnya sama nggak menitnya? Sama menitnya ya, sama, udah ditambah pas bukanya. Tapi saum yang itu meskipun sama dilakukan tidak diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena menyalahi syariat, menyalahi aturannya. Maka barang siapa yang menginginkan akhirat, raih dengan ilmu. Banyak orang yang ingin masuk surga tapi tidak punya ilmu untuk masuk surga. Pada akhirnya ia ingin masuk surga tapi menjalankan amalan neraka. Banyak orang yang punya masalah, ingin menyelesaikan masalahnya, tapi banyak orang yang salah cara menyelesaikan masalah. Saya tanya Bu, yang dibutuhkan dari masalah apa? Solusi, betul tidak? Allah memberikan solusi tidak? Ada. Apa solusinya? Takwa. Karena kata Allah, barang siapa yang bertakwa, Allah beri jalan keluar. Ini punten dipegang. Kalau yang hadir saat ini Bapak Ibu ada yang punya persoalan hidup, apapun persoalannya, baik persoalan keluarga, baik persoalan pekerjaan, baik persoalan rumah tangga, baik persoalan perasaan. Kan ada orang yang perasaannya itu terus sedih, terus gundah ya. Apapun persoalannya, maka solusinya adalah takwa. Karena kalau Bapak Ibu takwa, sholatnya benar, ngajinya benar, zikirnya benar, hidupnya benar, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Yang menjadi persoalan ketika misalkan Bapak Ibu ada urusan rumah tangga, maka Bapak Ibu sibuk mencari solusi untuk urusan rumah tangganya, bukan sibuk takwa. Padahal kalau Bapak Ibu sibuk takwa, persoalannya Allah beri solusinya. Ini saya merasakan betul Bapak Ibu sekalian perubahan konsep ini. Saat dulu saya pernah mengalami musibah bisnis begitu ya. Kemudian saya berusaha keras membangun kembali, menyelesaikan persoalannya. Hanya capek dan kesedihan yang saya rasakan. Tapi ketika bertemu MDA, manajemen Darul Akhirat, kemudian mereka itu menjadi jalan sadar saya bahwa yang bisa menyelesaikan persoalan itu bukan kamu, tapi Allah.
Maka kalau kamu ingin diselesaikan persoalannya, pantaskan dirimu untuk ditolong oleh Allah. Jalannya bagaimana? Sibuk memperbaiki takwa. Sibuk memperbaiki takwa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak mikirin masalahnya, sibuk dengan takwa, satu persatu masalahnya selesai. Karena memang begitu rumusnya. Ilmunya begitu. Ilmu yang lain. Bapak Ibu ingin bahagia dengan hubungan dalam keluarga. Ibu ingin bahagia dengan suami, ibu ingin bahagia dengan anak, ibu ingin bahagia dengan mertua. Ingin atau tidak? Nah, inginnya meningirung gitu. Ingin. Dingin. Ibu ingin bahagia? Maka kata kuncinya, ilmunya untuk bahagia, ibu harus penuh semangat memberi, bukan menuntut. Jadi ibu ketemu suami, ibu pikirin, bagaimana nih supaya suami senang? Pasti bahagia. Tapi kalau ibu menuntut, cek orang punya suami teh kieu ka urang teh. Cek orang mah tong indit wae, cek orang mah kieu, cek orang mah kieu, ibu bakal menderita. Ke anak-anak juga sama, Be. Karena konsepnya cinta itu memberi, bukan menerima. Bukan menuntut. Oh, ibu ya lagi ngaji, ada yang ngobrol di pinggiran anak. Kalau ibu nuntut ke temannya, ibu pasti menderita. Cek urang mah jempekan keur ngaji gitu. Itu gerak kalah kaki itu. Pasti menderita. Tapi ibu berikan kesempatan. Oh, dia lagi ngobrol, aku ibu teh jauhan naon, bisi ngaganggu nuju ngobrol gitu. Jauhan. Faham Bu ya? Ilmu tuh Bu. Jadi kalau mau bahagia, ternyata kalau dengan ilmu kita benar-benar bisa bahagia. Termasuk ilmu dalam agama kita ya. Ini contoh yang paling menyenangkan untuk disampaikan. Apa itu? Ilmu mensikapi orang lain ya, dan mensikapi hati kita. Orang yang tidak punya ilmu, kadang-kadang dia mengizinkan dirinya untuk iri ya. Untuk iri, untuk tidak enak dengan keberhasilan orang lain. Coba bayangkan Bu, apa manfaatnya iri? Yang kita iri sedang bahagia, sedangkan kita menderita. Nggak ada bahagia. Maka orang yang punya ilmu langsung mengkat, nggak ada untungnya iri. Dia punya kulkas, biarkan itu rezeki dia. Iya. Dan kalau kita punya kulkas mau bayar listrik jadi nambah. Itu menghibur diri namanya ya. Tapi itu dengan ilmu ya udahlah biarkan. Orang lain pakai mobil, alhamdulillah orang mah punya mobil, berarti Allah melihat dia sanggup punya mobil. Dan kalau kita punya mobil mah bingung, nyetir aja belum bisa, bayar pajaknya mahal, nggak apa-apalah nggak punya gitu, masih bisa naik. Sok ibu yang naik Grab gaya, tiap berangkat ganti-ganti mobilnya. Yang punya mobil belum tentu ngerasain yang ibu rasakan, sensasi naik Innova, sensasi naik Avanza, sensasi naik Datsun. Ibu merasakan berbagai sensasi. Tanya kepada yang mobil, yang punya mobil carry misalkan. Gadung mobil, alhamdulillah, kantos tuh naik Innova. Ulah kitu oge ibunya dosa. Ibu merasa iseng. Pasti acan ya. Avanza? Acan. Kekenging bu dosa gitu kan. Ibu harus bersyukur begitu ya, meskipun ibu tidak punya, tapi ternyata karena ibu tidak punya, ibu pernah naik mobil yang harganya miliaran. Pernah nggak? Bus. Ibu taruh di bus sabaraan, de miliaran. Daleres eta ilmu teh. Urang mah sok gengsi ya, nu lain lungsur, naik naon? Naik Avanza. Aku mau orang naik bus dengan bangga. Naik naon? Alhamdulillah mobil miliaran. Naon? Bus. Nyebut lagi pede. Bus. Kan teu pede mah naik naon? Naik bus. Naik naon, Bu? Bus. Alhamdulillah ya. Jadi segala sesuatu butuh ilmu. Dan Imam Syafi'i menegaskan, barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Kan kita tiap hari minta ya Bu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kan minta, ya Allah, karuniakan kepada hamba kebaikan di dunia, karuniakan kepada hamba kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah hamba dari azab neraka. Itu kan kita minta. Maka kalau kita minta itu, raihlah dengan
ilmu. Agar kita semakin semangat menuntut ilmu, Bapak Ibu, mari kita lihat dengan cepat ya beberapa keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Baik surga di dunia berupa ketenangan hati dan surga di akhirat berupa surga yang sesungguhnya nanti. Contoh begini ya, orang kalau ada gengsi di hatinya, itu menunjukkan bahwa ilmu tentang dirinya belum ia pahami. Karena sebetulnya gengsi itu tidak mempengaruhi kejadiannya, tidak. Hanya gengsi itu mempengaruhi perasaannya, ya. Kayak dulu ya, kita sambungkan dengan materi yang punten kalau contohnya agak kasar. Yang itu, mama teh malu kalau gitu, mau disimpan di mana wajah mama? Kan begitu ya? Kan orang tidak perlu menjawab, ya wajah mah di situ aja, kan begitu ya? Tidak perlu disimpan dulu di dalam laci, misalkan, atau disimpan dulu di kamar, tidak. Itu kan pernyataan retoris yang sebetulnya dengan ilmu itu akan terjawab. Oh iya ya, gak usah malu. Dan malu mah tidak merubah apapun pada diri kita. Ibu yang malu karena bajunya jelek, apakah karena malu bajunya jadi bagus? Enggak. Ibu yang malu hartanya sedikit, rumahnya kecil, apakah dengan malu rumahnya menjadi besar, hartanya menjadi banyak? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Itu tidak merubah apapun. Maka kalau orang punya ilmu, dia akan lebih tenang di dunia ini. Iya. Pas pulang ke rumah, ayam kesayangannya mati. Ayam kesayangannya mati. Orang yang tidak punya ilmu menyesalkan itu. Ya Allah, kenapa? Padahal dia saya beri makan setiap hari, dia saya elus-elus setiap hari, begitu ya. Nangis menyesali itu. Tapi orang yang punya ilmu pasti lihat, innalillahi wa inna ilaihi. Memang takdirnya harus. Kemudian cukup dengan itu, tenang hatinya, damai jiwanya. Ibu ikut tes PNS, kemudian tidak lulus, yang punya ilmu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak semata-mata engkau tidak luluskan hamba jadi PNS, kecuali menurut engkau ini baik bagi hamba. Tenang hatinya. Yang tidak punya ilmu, ya Allah, naha nu ranking 12 wae lulus, ari abdi nu ranking 1 teu lulus, teu adil ieu mah. Wah, sigana mah aya kecurangan, sigana mah nyogok, jadi tambah dosa ka ditu ka dieu ya. Miliki ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalan menuju surga, baik surga di dunia berupa ketenangan hati ataupun surga yang sesungguhnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ini nih yang menarik. Ilmu itu mendekatkan pada ketakwaan, sedangkan takwa memberikan jalan keluar. Kalau kita pangkas narasinya, berarti ilmu itu mendekatkan pada jalan keluar atas permasalahan kita. Cepat ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, keutamaan untuk ilmu itu adalah ilmu akan mendatangkan pahala yang terus mengalir. Ibu jangan pernah rugi menuntut ilmu, begitu ya. Karena ilmu itu akan menjadi jalan mengalirnya pahala meskipun kita sudah tiada. Bu, ketika ibu telah tiada, maka ibu bapak tidak bisa beramal lagi untuk menambah pahala. Gak ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kecuali 3 perkara yang ibu lakukan di dunia. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan keturunan yang soleh-solehah yang mendoakan ibu bapak nanti di akhir. Maka kalau ibu lihat anak, ibu lihatnya aset. Oh, anak ini aset nih, kita latih agar dia sering mendoakan ayah dan ibunya di dunia hingga kita meninggal. Mudah-mudahan dia masih terus mendoakan kita. Berikan pendidikan yang terbaik. Kenapa? Karena ilmu itu juga adalah amal jariah. Ibu belajar ya. Tadi saya dapat hikmah ya di mahkota jadwal pagi tadi. Ada seorang bapak sudah sepuh, dia begitu bersemangat menuntut ilmu. Dia mengeluarkan dalil satu saja. Bukankah menuntut ilmu itu wajib dari buayan sampai liang lahat? Maka saya tidak akan pernah berhenti Pak Ustadz untuk ngaji. Ya, ngaji aja meskipun sudah sepuh. Kan ada orang, abdi mata sepuh, kan menu kadar itu manu anom gitu ya. Tidak, Pak Ustadz. Dari buayan sampai liang lahat. Kemudian yang berikutnya, ini yang menarik. Ilmu itu bisa menghidupkan hati yang mati. Sedangkan hati itu adalah standar kita ya untuk bisa merasa bahagia. Kan saya sering mencontohkan kepada ibu, kalau hati lagi bahagia, ada orang yang menghina saja kita tenang, betul tidak?
Mama, nah mama meuni tenang dihina. Keun we meureunnan keur kitu si eta teh. Tenang we. Karena hatinya lagi tenang. Tapi kalau hati lagi rumet ya, lagi mumet begitu ya, lagi bingung, apa yang terjadi? Dipuji bisa jadi berantem. Ibu menira sepengawasan wae langsung molotov. Aya nu salah lamun ibu pengawasan. Salah, mun ibu ngaos jeung Ustaz Acep salah. Padahal itu mah leres-leres muji. Ya. Nah, masalahnya ilmu ini memberikan pengaruh pada kehidupan hati kita. Kalau hati orang berilmu itu kemungkinan besar hidupnya hati itu akan terjadi pada dirinya. Tapi kalau orang begitu ya, hatinya itu mati ya, karena ilmunya tidak ada pada dirinya. Dia tidak tahu bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana cara menjaga hati. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Orang yang berilmu adalah orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah. Ini dalil yang pertama tadi kita bahas ya, hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan semua kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan ia tentang ilmu agama. Allah